Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan Ibu Syafa. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian 3 sektor. Ini merupakan kelanjutan dari keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian 2 sektor ya. Oke. Yang berikutnya, ini adalah pendapatan nasional 3 sektor, di mana yang harus kalian ketahui bahwa di dalam pendapatan nasional 3 sektor itu sendiri, ini merupakan suatu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, ada perusahaan, dan juga pemerintah. Jadi jelas bahwa di dalam perekonomian 3 sektor di sini ada peran pemerintah di dalam perekonomian suatu negara. Itu yang selanjutnya, ini adalah persamaan untuk menghitung keseimbangan pendapatan nasional 3 sektor, di mana bisa dirumuskan I atau pendapatan nasional sama dengan C konsumsi rumah tangga ditambah investasi atau pengeluaran perusahaan ditambah pengeluaran pemerintah atau G government ini, sehingga Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Selanjutnya, ini keseimbangan pendapatan nasional 3 sektor. Ini salah satu contoh yang bisa dilihat bahwa untuk menghitung pendapatan nasional ini, khususnya untuk pendapatan nasional 3 sektor ini pasti akan ada pajak di dalamnya. Akan ada pengeluaran untuk pajak di dalamnya, sehingga pendapatan yang diterima oleh masyarakat itu pastinya nantinya akan dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemerintah. Misalnya contohnya di sini diketahui bahwa fungsi konsumsi sama dengan C sama dengan 90 plus 0,60 Y, di mana fungsi savingnya di sini min 90, ini min A ya, ditambah 1 min B. 1 dikurangi min B, B-nya sudah diketahui 0,6, jadi 1 min B adalah 0,4 Y. Itu untuk teksnya, untuk pajak, karena ini pajaknya adalah pajak progresif, sehingga semakin besar Y, maka teks atau pajak yang dipungut adalah semakin besar. Misalnya contohnya 0,2 Y. 0,2 Y di sini ini dikalikan dengan Y nantinya. Itu. I adalah investasi sebesar 150. G ini sebesar 240, dan pertanyaannya adalah tentukan besarnya pendapatan nasional ekuilibrium. Pendapatan nasional ekuilibrium dari fungsi konsumsi 90 plus 0,6 Y. Ingat ya, Y yang ada di fungsi konsumsi itu adalah YD. Sehingga bisa dilihat bahwa penyelesaiannya C, ini fungsi konsumsinya sama dengan 90 plus 0,6 Y. 0,6 Y. C sama dengan 90 plus 0,6, di mana Y-nya ini adalah YD, berarti Y dikurangi T. Y dikurangi T, Y-nya tetap, T-nya kita ganti dengan 0,2 Y sesuai yang ada di soal itu. Sehingga nantinya bisa dilihat C sama dengan 90 tetap ditambah 0,6 dikali Y, jadinya 0,6 Y. Dikurangi positif dikali negatif, itu hasilnya akan negatif. Negatif dikali positif hasilnya negatif pula. Kalau positif dikali positif hasilnya positif, negatif dikali negatif hasilnya akan hasil
negatif dikali negatif hasilnya akan positif. Ingat ya, kalau misalnya tandanya ada yang negatif salah satu, pasti hasil perkaliannya pasti negatif. Kalau sama-sama positif, hasilnya akan positif. Kalau sama-sama negatif, hasilnya pasti akan positif. Karena kebetulan di soal di sini adalah dikurangi 0,2 berarti tandanya negatif, hasilnya perkaliannya adalah nanti negatif pula. 0,6 dikali min 0,2y hasilnya adalah min 0,12y. Karena sama-sama ada variabel y-nya, berarti bisa dikurangi. Sehingga bisa disederhanakan C tetap sama dengan 90 tetap ditambah, ini adalah hasil dari pengurangan 0,6y dikurangi 0,12y. Hasilnya adalah 0,48y. Ini adalah fungsi konsumsi yang baru setelah dikurangi dengan besarnya pajak itu. Nah, selanjutnya ini langsung ke keseimbangan pendapatan nasional 3 sektor. Y sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah government. Y-nya tetap, konsumsinya adalah 90 plus investasinya adalah 90. Ini fungsi konsumsinya C-nya adalah 90 plus 0,48Y ditambah besarnya investasinya 150 ditambah governmentnya adalah 240. Yang sama-sama variabel Y kita pindah ruas. Karena 0,48Y ini ada di ruas kanan, kita pindah ke ruas kiri, berarti tandanya berubah negatif. Y dikurangi 0,48Y sama dengan 90 tetap ditambah 150 ditambah 240. Jadi hasil Y min 0,48Y ini adalah 0,52Y. Kenapa bisa, Bu? Ya bisa. Y yang ada di sini ini adalah sebenarnya 1. Sehingga 1Y dikurangi 0,48Y itu hasilnya 0,52Y. Itu sama dengan hasil penjumlahan 90 ditambah 150 ditambah 240 adalah 480. Sehingga Y-nya di sini bisa dilihat 480 dibagi 0,52Y. Ini sehingga dapat diketahui Y-nya 923,08. Sehingga dapat diketahui bahwa Y equilibrium atau pendapatan nasional equilibrium dari soal ini adalah 923,08. Ini adalah salah satu contoh langkah penyelesaian dalam mencari equilibrium pendapatan nasional 3 sektor, di mana ada rumah tangga konsumsi, ada perusahaan, dan yang terakhir ada pemerintah di dalamnya. Itu demikian yang bisa Bu Syafa sampaikan pada materi kali ini. Selebihnya kalian juga bisa melengkapi dengan materi-materi lain yang sekiranya relevan dengan materi ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.